Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang keisomeran senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Isomer berasal dari dua suku kata, iso dan meri. Iso artinya sama. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Secara garis besar, keisomeran dibedakan atas dua. Yang pertama adalah keisomeran struktur, dan yang kedua keisomeran ruang. Keisomeran struktur dibedakan atas tiga. Yang pertama keisomeran rangka, yang kedua keisomeran posisi, dan yang ketiga keisomeran fungsi atau gugus fungsi. Mari kita bahas satu persatu. Keisomeran rangka. Keisomer rangka terjadi pada senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi berbeda rantai induknya. Jadi kerangkanya berbeda. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan, struktur yang pertama ini rantainya lurus atau tidak bercabang. Yang kedua, mempunyai cabang. Nah, kalau kita bandingkan, bahwa keduanya berbeda. Berbeda dalam hal kerangkanya. Maka yang seperti ini dikatakan isomer kerangka. Oke. Yang kedua, keisomeran posisi. Keisomeran posisi terjadi pada senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi serta kerangka yang sama, tetapi berbeda letak atau posisi gugus fungsinya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Ini senyawa alkohol, di mana alkohol mengandung gugus fungsi OH. Gugus OH. Nah, kita lihat bahwa rumus strukturnya sama, sama-sama, rumus molekulnya sama-sama C3H7OH. Baik struktur yang pertama ini maupun yang kedua, sama-sama C3H7OH. Gugus fungsinya juga sama-sama OH. Kerangkanya juga sama-sama rantainya lurus. Yang berbeda adalah posisi atau letak daripada gugus fungsinya, gugus OH-nya. Lihat, di sini pada struktur pertama OH-nya, OH terikat pada C nomor 1, sedangkan pada struktur yang kedua ini OH-nya terikat pada C nomor 2. Nah, karena posisi gugus fungsinya berbeda, dikatakanlah keisomeran posisi. Yang ketiga, keisomeran gugus fungsi. Keisomeran gugus fungsi terjadi pada senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, kita lihat. Ada 3 pasang homolog yang berisomer gugus fungsi. Alkohol dengan eter, itu berisomer fungsi. Aldehid dengan keton. Asam karboksilat dengan eter, itu berisomer fungsi. Nah, kita lihat masing-masing rumus umumnya. Alkohol dengan eter, rumus umumnya CN, H2N tambah 2O. Sedangkan aldehid dengan keton, CnH2NO, asam karboksilat dengan ester, ini ester ya, CnH2nO2. Nah, kita perhatikan contoh ini. Yang satu mengandung gugus fungsi OH. Yang satunya lagi mengandung gugus fungsi OR.
Jadi ini senyawa alkohol, sedangkan yang kedua senyawa eter. Jadi antara alkohol dengan eter berisomer fungsi. Jadi gugus fungsinya berbeda. Maka dikatakanlah keisomeran gugus fungsi. Nah, itulah isomer struktur. Sekarang isomer ruang. Isomer ruang dibedakan atas dua. Yang pertama keisomeran geometri, yang kedua keisomeran optis. Nah, keisomeran geometri terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku, maksudnya yang mengandung ikatan rangkap dua. Jadi yang mengandung ikatan rangkap dua baru terjadi isomer geometri. Nah, isomer geometri akan mempunyai dua bentuk. Ada yang namanya cis, jika gugus yang sejenis terletak pada sisi yang sama. Disebut trans, jika gugus sejenis letaknya berseberangan. Kita lihat contoh berikutnya. Ini 2 butena contohnya. Nah, ini ya, mengandung ikatan rangkap 2. Nah, ini letaknya pada satu sisi, pada sisi yang sama. Pada sisi yang sama. Ini pada bagian bawah, kita misalkan begitu, ini pada bagian atas. Jadi pada bagian atas, ini sama-sama CH3. Pada bagian bawah, pada sama-sama H. Karena dia pada sisi yang sama, dikatakanlah dia cis. Nah, kita lihat ini, contoh yang sebelahnya. Ini berseberangan letaknya. H sebelah kiri bawah, H sebelah kanan atas. Letaknya berseberangan. Demikian juga CH3. Kalau letaknya berseberangan, dikatakan tadi trans. Nah, yang ini dikatakan cis 2 butena, ini dikatakan trans 2 butena. Nah, supaya lebih jelas, cis dan trans terjadi pada senyawa alkena. Jika pada atom karbon yang berikatan rangkap mengandung 2 gugus yang berbeda. Jadi C yang mengandung ikatan rangkap ini mengandung gugus yang berbeda. Jadi harus berbeda dia. Kalau nanti gugusnya sama, maka isomer geometri tidak akan terjadi. Jadi harus berbeda. Oke. Nah, yang kedua keisomeran optis. Keisomeran optis terjadi disebabkan adanya atom karbon asimetri. Jadi atom karbon asimetri artinya atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Nah, kita lihat contoh ini. Nah, ini. Atom C ini mengikat 4 atom yang berbeda. Supaya lebih jelas yang sebelah kanan saja kita lihat. Dia mengikat, atom C yang di tengah ini, mengikat 4 atom yang berbeda. Di sebelah kanan CH3, sebelah bawah OH, sebelah kiri C2H5, sebelah atas H. Jadi keempat-empatnya berbeda. Maka atom yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda, dikatakanlah atom C asimetri. Atau disebut juga atom C kiral. Jadi, supaya terjadi keisomeran optis, dia harus mengandung atom C asimetri. Baik. Nah, ini kita perhatikan dia. Maka kalau dia mengandung atom C asimetri, dia bersifat kiral. Artinya kalau kita dekatkan ke cermin, maka bayangan yang satu dengan yang lain akan berhimpit. Supaya lebih jelas,
Coba nanti telapak tanganmu kau dekatkan ke cermin, maka bayangan itu akan berhimpit satu sama lain. Yang seperti itu dikatakan bersifat kiral. Oke. Sekarang mari kita bahas keisomeran yang terjadi pada senyawa alkana, senyawa alkena, maupun pada senyawa alkuna. Nah, pada senyawa alkana, keisomeran yang terjadi hanya ada dua macam. Yang pertama adalah isomer kerangka, yang kedua adalah isomer posisi. Nah, kita bahas satu-satu. Isomer kerangka. Jadi, disebabkan oleh kerangkanya berbeda. Kita lihat contoh ini. Ini dia rantai bercabang, rantai lurus. Jadi sama-sama C-nya 5, hanya 12. Yang membedakannya hanya yang satu rangkanya bercabang, yang satu rangkanya lurus. Itulah isomer rangka. Karena rangkanya berbeda, disebutlah isomer rangka. Sedangkan yang kedua, isomer posisi. Nah, dikatakan isomer posisi apabila posisi cabangnya berbeda. Posisi gugus atau cabangnya berbeda. Nah, kita lihat. Kalau pada struktur yang pertama, cabangnya ini pada C nomor 2. Pada C nomor 2 cabangnya. Pada struktur yang di sebelah kanan, cabangnya pada C nomor 3. Nah, karena posisi cabangnya berbeda, dikatakanlah isomer posisi. Nah, itulah keisomer yang terjadi pada senyawa alkana. Ada dua, isomer rangka dan isomer posisi. Nah, bagaimanakah pada senyawa alkena? Isomer apa saja yang terjadi pada senyawa alkena tersebut? Mari kita lihat. Rupa-rupanya pada senyawa alkena, isomer yang terjadi ada 3 macam. Ada isomer rangka, posisi, ada geometri. Kita lihat yang pertama, isomer kerangka. Ingat tadi, kerangkanya berbeda. Kerangkanya berbeda. Lihat, ini. Ini rangkanya lurus, ini rangkanya bercabang. Yang seperti ini dikatakan isomer kerangka. Ingat anak-anak sekalian, bahwa alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mengandung keterangkap 2. Lihat ini, ada kata rangkap 2-nya. Oke. Sekarang bagaimanakah posisi isomer posisinya? Kita lihat. Isomer posisi, di mana posisinya, posisi gugus fungsi atau cabangnya berbeda. Kita lihat. Ini cabangnya berbeda. Cabang metilnya. Pada contoh sebelah kiri, cabangnya terikat pada C nomor 2. Pada sebelah kanan ini, cabangnya terikat pada C nomor 3. Yang seperti ini dikatakan isomer posisi, karena posisi cabangnya berbeda. Kemudian keisomeran geometri, ingat tadi, keisomeran geometri terjadi pada senyawa alkena. Kemudian atom C yang mengandung gugus fungsi mengikat atom yang berbeda. Lihat ini. Nah, kemudian isomer geometri menghasilkan dua bentuk cis dan bentuk trans. Lihat, ini karena posisi pada sisi yang sama, dikatakanlah ini bentuk cis. Ini letaknya berseberangan, dikatakanlah bentuk trans. Nah, kita lihat ini. Nah, apakah semua alkena memiliki isomer geometri?
Nah, ingat tadi syarat-syarat daripada supaya terjadinya isomer geometri. Yang pertama, kedua atom C ikatan rangkap setidaknya mengikat dua gugus atom yang sama. Pada satu atom C ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Nah, kita lihatlah. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini, manakah senyawa alkena yang mempunyai isomer geometri atau tidak? Nah, kalau kita lihat yang A, ingat tadi syaratnya, atom C yang mengandung ikatan rangkap, atom C yang mengandung ikatan rangkap, mengikat atom yang berbeda. Lihat, ini atom C yang mengandung ikatan rangkap. Yang diikatnya berbeda-beda. Berbeda. Berarti dia mengandung isomer geometri. Yang B, C yang mengandung ikatan rangkap, ini ternyata tidak mengikat atom yang berbeda. Atom yang diikatnya sama-sama CH3. Berarti dia tidak mengandung isomer geometri. Yang C, adakah C ikatan rangkap mengikat HA atom yang sama? Ada, yaitu ini. Diikatnya sama-sama H. Berarti dia tidak mengandung isomer geometri. Yang D, ini C yang mengikat ikatan rangkap, mengandung ikatan rangkap, di mana C yang diikatnya berbeda-beda, sebelah kanan juga berbeda-beda, maka dia mengandung isomer geometri. Oke, itulah keisomeran yang terjadi pada senyawa alkena. Nah, isomer optis. Senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi kemampuan memutar bidang cahaya polarisasinya berbeda. Senyawa bersifat optis jika senyawa tersebut memiliki 4 atom C asimetri, atau atom C yang mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Oke, ini dia. Nah, sekarang bagaimanakah keisomeran pada senyawa alkuna? Rupa-rupanya, pada senyawa alkuna, keisomeran yang terjadi hanya ada 2, yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Nah, ingat kembali, isomer rangka jika kerangkanya berbeda. Kerangkanya berbeda, misalnya rantai lurus dengan rantai bercabang. Sedangkan yang kedua, isomer posisi mempunyai posisi cabangnya berbeda. Atau boleh juga posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kita lihat contohnya ini, 1 pentuna, 2 pentuna. Jadi antara 1 pentuna dengan 2 pentuna itu adalah isomer posisi, di mana posisi ikatan rangkapnya itu berbeda-beda. Ada yang pada posisi C nomor 1, ada posisi pada C nomor 2. Kira-kira demikian materi kita tentang keisomeran. Kiranya anak-anak kami semua dapat memahaminya. Maka supaya kita lebih paham, maka mari kita berlatih dengan sungguh-sungguh. Semoga kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat.